Tapi yang lebih berasa adalah faktor non teknis gitu. Apa faktor Kalau Jota ya? versinya dari pemain Liverpool dan Arne Slot mengatakan itu porsi yang besar dari apa yang terjadi. Kalau secara psikologis mungkin lu lagi bersiap memasuki musim liburan, teman lu meninggal, teman setim lu. Pukulan seperti apa yang dirasakan oleh para pemain itu kan, meninggalnya dengan naas seperti itu gitu kan. Dari awal sebelum musim bergulir sampai poin sekarang, gue masih melihat City. Kan MU lagi bangkit juga nih sama Mourinho. Juara? Enggak lah kalau juara. Banyak yang harus dibenahi. Kalau Liverpool yang harus dibenahi apa nih? Karena jelek banget nih Liverpool nih. Padahal beli pemain Kenapa banyak. langsung ngarahin ke Liverpool sih? Kan sama-sama lagi jelek. Padahal beli pemain Kurang banyak loh. bagus. Iya, beli Isak, beli dan ada Wirtz juga ya. Ya, Tapi habis sempat bangkit tapi dihajar lagi sama City. Ini gimana nih ngelihatnya nih? kayaknya bukan faktor teknis sih. Oh, non Lebih teknis. ke mental sih kalau ngeliat Liverpool ya. Ini kan momen yang sama ya sama musim lalu. Memang ada tambahan tadi Wirtz, Ekitike, Isak, Isak, bek kanan, bek kiri. Frimpong, Kerkes, ya pemain-pemain yang melengkapi squad inilah ya. Tapi gue justru musim ini mempertanyakan kualitas dari Arne Slot. Kualitas asli dia ya. Musim lalu he's having a very good season, nggak ada masalah, nggak ada krisis, sehingga semuanya terlihat oke-oke aja nih. Decision making, pergantian pemainnya selalu on point. Jadi nggak ada celah untuk bisa melihat kelemahan dia, nggak bisa ngelihat wah ini pelatih nggak bisa ini karena tidak teruji oleh krisis, menang terus kok kemarin gitu kan, dengan materi yang kemarin di era sebelumnya Klopp udah mulai turun, berpikirnya seperti itu kan. Satu yang diubah kan cuma mindahin Gravenberch doang kan, Jadi DM ya. jadi DM. Sebelumnya Endo, tapi dia merasa nggak oke, dia gantiin ke Gravenberch dan very smooth Liverpool, jadi nggak teruji oleh krisis. Nah sekarang kan krisis demi krisis datang terus nih. Tapi dia somehow kok kayaknya nggak bisa memberikan solusi atas krisis ini. Keterlambatan untuk mengidentify bahwa Wirtz nggak cocok di tengah. Butuh 7 game untuk memainkan dia di tengah, sampai akhirnya dipindahin ke kiri atas gitu kan, di posisi aslinya ketika dia di Bayer Leverkusen gitu. Di tengah itu kan ternyata nggak works. Dia mungkin main bagus seorang diri, tapi as a unit Liverpool nggak function. Nah itu yang membuat Liverpool ini kenapa sering terjegal oleh lawan-lawannya. Tapi dia butuh waktu begitu panjang untuk identify masalah ini. Lo identify-nya aja lama, mau cari solusinya lagi kan lo butuh waktu lagi. Akhirnya dipindah ke sini, kanan, mau Szoboszlai lah ditaruh di kanan, Conor Bradley naik turun juga di posisi itu, Frimpong juga cuman bisa nyerang tapi bertahannya kurang. Banyak yang menjadi kendala dari mereka dari sisi teknisnya itu. Tapi yang lebih berasa adalah faktor non teknis gitu. Apa faktor Kalau Jota ya? versinya dari pemain Liverpool dan Arne Slot mengatakan itu porsi yang besar dari apa yang terjadi. Kalau secara psikologis mungkin lu lagi bersiap memasuki musim liburan, teman lu meninggal, teman setim lu. Pukulan seperti apa yang dirasakan oleh para pemain itu kan, meninggalnya dengan naas seperti itu gitu kan. Itu yang agak sulit untuk bisa mereka keep up gitu. Dan secara psikologis, secara teknis Jota adalah kartu asnya. Mau dari Jurgen Klopp kek sama Arne Slot, ya dia kartu asnya. If something goes wrong, gue pasti masukin Jota dan dia akan menyelesaikan masalah gue. Nah berarti kan dia nggak punya pemain itu lagi gitu kan, secara teknisnya. Dikombinasikan dengan masalah psikologis tadi, itu punya porsi besar menurut versi Liverpool atas naik turunnya performance mereka ya. Lebih bisa dibilang turun lah ya, naiknya jarang ya. Naik turunnya, jadi ya ada kombinasi masalah, tapi beberapa masalah yang mereka bikin sendiri seperti blundernya Konate dan juga Van Dijk, lalu eksekusi salah di depan yang nggak pernah benar, salah mulu. Egois bahkan. Iya, ya, seperti Salah itu. terus. Salah mulu Salah ya. terus, ya, nggak pernah benar emang dia. Jadi ya semuanya terakumulasi menjadi problem dan itu belum bisa
diselesaikan oleh Arne Slot. Dan gue menantikan ini memang pelatih bagus apa enggak gitu. Kalau kemarin menjadi juara ya memang dia udah disejajarkan dengan semua legend pelatih Liverpool lah ya. Pokoknya yang pernah ngantar juara Eropa atau juara Premier League pasti dia pelatih legend di sana gitu. Tapi ya ini di musim kedua ini lo bisa buktikan itu enggak? Ngomong-ngomong juara, berarti closing ini juara Liga Inggris siapa nanti nih, Mas Sabto? Masih terlalu jauh atau mungkin udah ada gambaran? Kayaknya sampai dari awal sebelum musim bergulir sampai poin sekarang, gue masih melihat City, Manchester City. Padahal Arsenal yang di atas sekarang. Iya Arsenal ya kalau juara sama juga sih. Akhirnya Arteta bisa ngebuktiin itu gitu. Tapi berapa kali sih mereka dikejar sama City ya di belakangnya, dan City sudah mulai gila lagi dengan amunisi yang bisa dibilang baru lah ya. Mereka tanpa Rodri, tanpa De Bruyne, sosok-sosok influential mereka lah ya yang bisa menjadi pembeda di setiap pertandingan. Lo kirinya Ed Nuri, Sekarang O'Reilly ya. Sekarang O'Reilly, ada Marmus, ada Cherki. Maksudnya pemain-pemainnya lo gak bayangkan ada di City lah gitu ya. Tapi ternyata mereka bisa dibuat oleh Guardiola menjadi tim yang super lagi nih. Dan Haaland juga monster, lo punya monster di depan. Di Inggris juga ya. Bukan MU ya, kan MU lagi bangkit juga nih sama Amorim. Juara? Enggak lah kalau juara. Tapi 5 pertandingan terakhir menang ya? MU enggak kalah. Enggak kalah. 3 ya, menang 2 seri. Betul, seri 2 Tapi seri. itu luar biasa sih MU. MU something special lah dari akhirnya mereka bisa menemukan atau akhirnya bisa ngerti apa yang dimau Amorim gitu kan. Cuman untuk menjadi kontender juara sih belum ya. Skuadnya belum setebal itu. Kan lu butuh skuad yang tebal. Arsenal tuh memang skuad paling tebal. Paling tebal menurut gue ya. Dari sisi tim ini nggak akan jomplang ketika ada pergantian pemain. Selama ini kan kita pikir nggak ada Odegaard, nggak ada Saka, selesai ini tim gitu kan. Ternyata enggak. Sekarang tuh penggantinya bisa membuat tim ini tetap stabil gitu ya. Tapi ini akan rame sampai akhir musim sih. Antara City dan juga Arsenal. Oh, cuma 2 kuda pacu ya? Kayaknya iya sih. Chelsea, Liverpool kayak ganggu-ganggu aja gitu. Tapi gue justru melihat peluang Arsenal lebih besar di Liga Champions. Ini pas nih. Ini pertanyaan terakhir dari kita juga nih. Kalau Liga Champions siapa nih paling besar juaranya, peluang? Ya, seperti ada Madrid, tetap ada kans besar. Si Munchen sekarang jauh lagi oke juga. PSG, mungkin kalau bicara 4 semifinalis ya itu kali ya. Madrid, Munchen, PSG, Arsenal. Oh, nggak ada City ya? Barcelona? Ya. Kayaknya masih di bawah ya City ya, di bawah itu semua ya Mas. City juara Liga Premier. Arsenal juara Liga Champions. Wih, keren. Bagi-bagi lah ya. Nah, Liverpool juara ada perwakilan. Apa? Piala FA. FA doang bang ini. Kan karena udah kalah ya? Ya udah selesai. Aduh seru banget ya perbincangan kita. Kayaknya udah sejam lebih kali ini, apa hampir 2 jam nih, Koro. 3 jam. Seru banget ya Mas Sabto ya. Ya terima kasih Mas Sabto atas waktunya di Sikat Tipis. Mungkin next time kita bisa ketemu lagi bahas Timnas, Liga Inggris, Liga Champions, semuanya ya. Nanti kalau pelatih Timnas udah muncul kita menarik tuh. Kita ngobrol lagi yang panjang. Oke, terima kasih. Berikut podcast kita di Sikat Tipis bersama Mas Sabto Haryo, saya Raditya Yu dan juga Kormanana dan Mas Sabto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye.